Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afan Salendra Wayudi dengan NIM 240411100179. Di sini saya ingin mengerjakan tugas untuk membuat program kasir sederhana. Langsung saja kita buat untuk foldernya. Oke, langsung masuk saja kita untuk buat file yang pertama, yaitu kita beri nama untuk indeks PHP saja. Bentar, saya ngecek. Oke, indeks PHP. Langsung kita mulai. Jadi di sini kita buat ada dua file yang kita buat di sini, yaitu index buat ininya, buat tampilannya, dan function PHP itu buat fungsi-fungsi di dalamnya nanti. Jadi kita langsung pertama kita buat dulu seperti biasa. Session start. Jadi di sini terus kita require dari function saya kurang tahu kenapa ini masih nyala, jadi kita lanjut saja. Langsung di sini kita buat if reset session chart di sini kita beri nama action itu ngambil dari get action null modify constant. Oh maaf, saya lupa beri. Sudah.
langsung lanjut ke untuk buat nambahkan itemnya. Di sini kita buat fungsi if, percabangan if actionnya itu sama dengan tambah n server request method server request metodenya itu sama dengan post kita buat dulu untuk nama di sini kita post nama, terus kita buat untuk harga, kita post harga. Ada yang salah di sini, integer kita ambil, setelah itu kita baru ini, jadi dicek dulu kalau ininya bukan 0. Spek setelah itu kita beri di sini quantity yaitu sama seperti yang di harga. Selanjutnya kita buat kondisi di dalamnya, yaitu if nama itu sama dengan terus harga itu lebih dari atau sama dengan 0. Terus untuk QT nya itu QT quantity itu sama dengan 0. Setelah itu kita akan di flash di sini session. Setelah itu session flash data tidak valid. Terus kita buat
untuk kondisi yang else jadi kalau di else itu kita buat chart session chart langsung di sini sudah benar. Kita buat session dulu flash, ini buat tampilannya nanti. Ini kalau berhasil jadi akan muncul tulisan item berhasil ditambahkan. Setelah itu kita buat di sini header, lokasinya itu lokasinya index PHP. Terus itu kita langsung exit. Setelah itu kita buat di sini untuk fungsi buat ngeriset keranjangnya, yaitu dengan kondisi yaitu kalau actionnya itu reset, action sama dengan reset, session chartnya itu bakal diisi sama apa itu yang tadi string kosong itu akan jadi string chart. Terus kalau nanti setelah itu akan muncul tampilan itu yaitu keranjang berhasil di reset. Terus header kita pakai header lagi yaitu untuk lokasinya yaitu index PHP. Setelah itu di exit lagi. Setelah itu kita tutup, kita buat untuk tampilannya yaitu PHP HTML. Untuk tampilan PHP-nya yaitu kita beri nama dulu satu yaitu kasir sederhana. Setelah itu kita akan memanggil ini kita pakai apa namanya, pakai form berarti ya. Di sini kita pakai form. Jadi di sini langsung kita buat di sini untuk apa? Kita buat panggil fungsi PHP-nya. Jadi kalau itu kosong, empty, jadi empty session startnya di flash, terus akan ditampilkan empty say flash. Itu akan di print learn di session flash. Setelah itu di session di flash di null.
bisa pakai string kosong gini atau null. Nah, kita akan buat untuk apa, untuk sabar, ini belum ditutup. Nah, langsung kita buat untuk formnya, yaitu kita buat di sini form actionnya itu from method. Kita pakai metodenya itu adalah post. Terus actionnya itu adalah index PHP index PHP action tambah. Terus di sini untuk kita masuk untuk membuat di sini label buat penamaannya, yaitu kita beri nama dulu untuk labelnya, yaitu pertama nama barang, setelah itu kita buat inputannya. Terus selanjutnya kita buat untuk harganya. Kalau harga itu menggunakan tipe data number. Terus setelah itu kita bayar lagi. Terus kita buat label untuk kuantitinya atau jumlah barang. Jadi jumlah barang itu makanya number. Setelah itu kita bayar lagi. Terus kita buat tombol untuk submit. Jadi tambah ke keranjang. Setelah itu kita di sini buat link ref. Kita buat tekan dulu sebentar. Setelah itu kita buat di sini. Aduh deh. Di sini kita buat link ref. Refnya itu ke index PHP. On click return confirm yakin untuk mereset keranjang. Nah, ini kita buat tombol untuk mereset keranjang. Action reset, unclick. Nah, ini sudah benar. Langsung kita klik saja di sini. Selanjutnya kita sudah selesai. Langsung kita keluar di sini dari formnya, kita buat nama untuk keranjang. Di sini keranjangnya pakai fungsi PHP, yaitu kita ngecek untuk render tabelnya. Mau saya charge benar. Setelah itu bentar, ada yang error, undefined function. Selanjutnya undefined function. Oh ya, undefined function karena tadi kita belum buat functionnya di nanti kan kita buat functionnya di file yang berbeda. Jadi langsung kita lanjutkan saja di sini. Untuk di sini kita buat untuk tampilan untuk ringkasannya. Di sini kita pakai A2 juga. Ringkasan di sini ringkasan itu kita pakai fungsi juga untuk PHP.
Di sini fungsi PHP-nya yaitu kita pakai render struk. Jadi buat ambil struknya nanti fungsinya sudah. Selesai. Ini untuk tampilannya sudah semua. Langsung kita buat new file di sini, yaitu untuk functionnya. Function function apakah sesuai samakan tadi yang sudah kita buat di atas. Untuk require function dan function. Jadi kita buat untuk function, langsung kita buat untuk functionnya ya di sini. Jadi fungsinya kita jadikan satu di satu file, yaitu function. Langsung kita mulai, yaitu kita buat dulu template PHP nya. Setelah itu kita buat function yang pertama dulu, yaitu function sanitize yang ngambil dari string. Kita return yaitu ini sudah benar. Name unexpected name unexpected. Function maaf, function kurang N di sini. Terus kita buat fungsi yang kedua, yaitu fungsi untuk rupiah. Jadi untuk tampilin rupiahnya atau angkanya di sini. Terus kita di sini number terus kita return langsung di sini return format number. Benar sudah. Setelah itu kita buat untuk fungsi selanjutnya, yaitu fungsi untuk menghitung subtotalnya atau totalnya. Jadi harga itu dikali sama quantity. Jadi kalau harganya itu 15.000, kuantitinya jadi dia beli 15, dia beli botol dengan harga 15.000, dia beli 3 botol, jadi nanti 3 kali 15.000, nanti hasilnya akan muncul untuk hasilnya, yaitu total yang kedua. Kita buat fungsi untuk menghitung total. Chart. Jadi kita buat di sini kita inisialisasi dulu totalnya, itu adalah 0. Terus kita buat perulangan. Saya pakai for each chart as item total item. Ini sudah benar. Langsung kita tinggal return saja buat tampilannya.
bentar, catat di bawah returnnya. Ini kenapa undefined variable total. Oh ini L nya gede, ini L nya gede. Sudah. Oke, kita lanjut ke function selanjutnya, yaitu fungsi untuk menghitung kalau ada diskon. Menghitung diskon. Jadi sini total, hitung diskon. Total tadi yang sudah total tadi itu, terus kita buat kondisi kalau totalnya itu kita beli diskon untuk harga di jumlah pembelian di if totalnya itu kita buat di 50.000 aja, 50.000, jadi 50.000 1 2 3. Nah sudah, itu akan di return totalnya itu akan saya kasih diskon berapa persen anaknya, 50.000 saya kasih diskon 10%, jadi 0,1. Terus kalau kita buat kondisi lagi, kalau kita pakai yang di sini aja ya, nggak apa-apa. Jadi sudah di sini. Jadi kalau lebih kalau lebih dari 50.000, oh gini aja, berarti total itu lebih dari total kurang dari, kita kasih di sini 100.000 aja, di sini 100. Jadi kalau di atas 20, di atas 100.000 dikasih diskon, saya kasih diskon 20%. Ya, saya tinggal di return. Kalau enggak hasilnya tetap 0 untuk diskonnya. Setelah itu kita buat kondisi di sini untuk hitung pajaknya, kalau ada pajak. Kita beri pajaknya itu yaitu jangan 11%, 9% aja. Nah itu kita akan total untuk keseluruhannya. Langsung di sini total, jadi diskon nanti kita jadi nanti totalnya itu dikurangi sama diskonnya baru ditambah sama nanti pajaknya. Jadi nanti mama totalnya itu 50.000 50.000 kan nanti dapat diskon 10%. Nah nanti 50.000 dapat diskon 10%, banyak kan, 10% yaitu 5.000, nanti jadi 45.000. Setelah itu apa namanya, akan ditambah dengan pajak, yaitu pajaknya tadi itu
9%. Nah, terus kita buat fungsi untuk print, buat nampilin earn-nya. Function print message. Function di sini kita buat print learn. Kita tampilkan message-nya. Message singkat saja di sini. Setelah itu kita buat ini untuk tampilannya nanti bebas, saya samain aja seperti yang di sini, nggak apa-apa. Setelah itu kita buat fungsi untuk menampilkan tadi kita sudah buat render table chart. Apakah sama? Kita samain dulu yang di sini render table chart. Di sini sama render table chart. Ini buat nampilin tabelnya. Kita tampilkan dulu untuk table. Tampilkan beberapa table, nanti setelah itu kita print juga untuk headnya. TR langsung kita tambahkan di sini TR gini aja, nggak apa-apa, samain aja. Nah, setelah itu kita buat di sini no itu sama dengan 1. Nah, langsung kita buat perulangannya di sini. Forage subtotal, hitung subtotal. Di sini itemnya itu di harga itu jadikan itemnya, terus disimpan dalam item, terus kuantitinya juga disimpan dalam item. Ini benar. Terus kita tinggal di print nanti buat tampilin namanya, harganya, ini kuantitinya, terus nanti tampilin subtotal. Di sini saya akan buat dulu TD. Ada yang kurang, TD nya itu yaitu TD. Dah. Terus tadi kita lupa untuk di sini untuk sanitize. Rupiah, kita tampilan dulu bentar. Nah, kita
tampilannya kita buka dulu untuk localhostnya seperti biasa. Localhost tadi saya beri nama kasir, saya beri nama kasir. Terus saya beri nama yaitu index. Undefined ya, tadi masih belum dipanggil tak fungsinya. Jadi nanti kita bisa masukin nama barangnya, terus di sini harganya, di sini jumlahnya. Nama barangnya itu aqua, harganya 3000. Jumlah barangnya kita beli 5. Nah, di sini ada list keranjang sama tambah keranjang. Di sini kita tambah keranjang aja. Nah, itu sudah menambahkan keranjang. Tadi kita belum selesai membuat untuk belum selesai untuk membuat tampilannya. Jadi di sini kita mau if itu sama dengan 1, itu akan di print ininya keranjang kosong. Setelah itu kita echo labelnya. Seharusnya ini sudah bisa kita untuk menampilkan keranjangnya ya, karena masih kosong. Kita tadi kan masukkan di sini, kita tambah keranjang. Nah, sini yakin untuk reset keranjang, yakin. Nah, seperti itu. Kita buat fungsi selanjutnya yaitu untuk fungsi render stroke. Nah, untuk fungsi render stroke itu kita akan tampilkan untuk total, diskon, panjang, terus grand total tadi kita sudah buat tuh, samain aja seperti ini. Nah, di sini akan ditampilkan dalam bentuk table. Kita cek. Jadi kita buat masukin dulu di sini, tambah keranjang. Nah, kenapa tidak ditampilkan ya? Sebentar. Kenapa nggak muncul untuk tabel keranjangnya? Di sini kan sudah ditampilkan tabelnya di sini. Ini sudah. Ini sudah. Saya masih bingung, bentar.
error di bagian bentar. Errornya ini masih bingung sebentar. Sebentar. Setelah di indeksnya nggak pencet. Ini sudah tidak lebih. Ini kan sudah dikonfirm keranjang. Yakin untuk merasa keranjang, nanti ini baru munculin. Kenapa nggak muncul di bagian keranjang tabelnya? Bentar. Apa ini? Coba kita tes lagi ya untuk apa namanya, untuk tampilannya. Apakah setelah diganti apakah berhasil? Sini kita masukin yang tadi, harga tambah keranjang. Ini baru benar. Nah di sini muncul tampilan item berhasil ditambahkan. Di sini nomor 1 itu aqua, yaitu aquanya yaitu nah kita coba reset. Nah keranjang kosong. Saya coba masukin yang lain seperti di sini. Di sini Canceller itu harganya 40.000 sudah. Terus jumlah barangnya kita beli 2 supaya nanti diskonnya itu aktif. Yang diskon tadi saya beri untuk yang lebih dari 50.000 itu kita diskon 10%. Sini tambah keranjang. Nah di sini masuk canceller 42, totalnya itu 80. Tapi di sini untuk tabelnya belum kebentuk ya. Sebentar. Tabelnya belum kebentuk. Berarti di bagian function. Di sini tabelnya seharusnya kebentuk.
Ini bagian function guys. Apakah perlu dikasih table border? Berarti dikasih border. Coba kita kasih di sini untuk border ya. Border. Nah, samain aja seperti ini. Coba kita cek. Bentar, coba kita cek. Depan ini sudah jumlah total kuantiti. Oh, berarti kurang satu di sini. TH yaitu untuk kuantitinya sudah, harusnya sudah di sini. Kita beri sini jumlah barang ya. Sepertinya sudah. Coba kita cek untuk tampilannya apakah sudah benar. Kita reset dulu untuk keranjangnya. Nah, jadi di sini akan muncul keranjang kosong. Jadi kita masukkan ulang tadi canceler, jumlah keranjang, total. Nah, di sini untuk ringkasannya nanti akan muncul totalnya 80. Terus tadi saya diskon 8.000 jadi 72.000. Terus nanti ditambah pajaknya yaitu 9%, 7.200. Nanti jadi total yaitu 79.200. Oke, sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.